esok harinya dan dimulai pada malam hari ini itu berlalu sia-sia saja. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin terus menambah kebaikan dalam diri kita harus memastikan ada kebaikan-kebaikan yang bertambah. Maka ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ada 3 momentum yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ialah Ramadan momentum untuk kita membersihkan hati kita. Alhamdulillah pada malam hari ini, subhanallah, masya Allah, hampir penuh masjid kita. Yang mudah-mudahan semoga tidak bertahan dalam suci Ramadan. Dan maka mari kita ketahui bahwa puasa yang terlalu itu salah satu tujuannya adalah membersihkan hati kita. Banyak orang yang bertanya, kenapa saya sulit untuk bisa beribadah dengan baik? Kenapa saya sulit untuk bisa ke masjid? Kenapa rasanya tidak seenak bulan suci Ramadan di bulan-bulan berikutnya? Jawabannya ialah karena hati kita belum bersih. Maka puasa yang kita lalui pada bulan suci Ramadan ini ialah akan membersihkan hati kita. Bila hati kita bersih, maka kita akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang telah Allah larang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilalui sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka momentum yang pertama ini sadarilah bahwa Ramadan ini tujuannya untuk membersihkan hati kita. Momentum yang kedua, Ramadan adalah tempat melatih kita agar bisa mengendalikan hawa dan nafsu kita. Salah satu hukum puasa ialah tidak makan dan minum dan tidak melakukan apa-apa yang telah dilarang dalam bulan suci Ramadan, khususnya bulan waktu kita berpuasa. Maka latihan-latihan yang terlalu nantinya di bulan suci Ramadan, khususnya di waktu puasa, itu akan melatih diri kita bisa mengendalikan hawa dan nafsu kita. Dalam sebuah penelitian ilmu psikologi, untuk bisa membentuk suatu kebiasaan yang baru atau karakter yang baru, itu perlu waktu 20 hari, 30 hari. Nah, Ramadan yang akan lalui ini 29 dan 30 hari nantinya itu bisa membentuk suatu karakter baru dalam diri kita. Nah, yang kita harapkan yang paling utama adalah mampu mengendalikan hawa dan nafsu kita. Hawa dan nafsu ini adalah karunia Allah. Dia tidak bisa dihapuskan, tapi dia bisa dikendalikan. Dia bisa diarahkan sebagaimana mestinya. Adapun momentum yang terakhir, Ramadan adalah cara untuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Ada di antara kita yang sudah melalui Ramadan 50 kali sejak masa baliknya. Ada yang sudah 20 kali, ada yang belasan kali. Pertanyaannya satu, apakah kita sudah sampai ke level takwa? Orang yang bertakwa, ciri sederhananya ialah ia mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui Ramadan ini dan kita yakini bahwa Ramadan kita, khususnya dalam puasa yang kita lalui, akan membentuk pribadi yang bertakwa dalam diri kita. Pribadi yang terus meningkat ketakwaannya, pribadi yang terus baik ketakwaannya, pribadi yang tahun ini lebih baik dari tahun sebelum ketakwaannya. Dan semoga kita terhindar dari apa yang disebutkan Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahalanya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada momen yang baik ini. Semoga kita istiqomah, semoga kita diberi kesehatan, kelapangan, dan kemudahan menjalankan semua aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah Masjid Al-Jawadud akan memfasilitasi kita dalam kebaikan. Bapak Ibu bisa memanfaatkan hartanya untuk bersedekah, infak dan sebagainya, dan juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di masjid ini untuk menambah kebaikan kita semuanya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli